kita akan sama-sama belajar firman Tuhan bagaimana sebagai orang percaya kepada Tuhan kita gunakan setiap kemampuan yang kita miliki, karunia, talenta, bakat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa menjadi berguna bagi orang lain serta mempermuliakan nama Tuhan. Pada beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah kisah tentang seorang yang bernama William Moon. William Moon ini adalah seorang laki-laki yang ganteng, yang hebat, yang pintar. Tetapi dalam sebuah perjalanannya dia mengalami sebuah kecelakaan. Akhirnya William Moon ini mengalami buta. Ketika dia mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan itu, William ini meratapi dirinya. Dia hanya menangis, bersedih, menyesali keberadaannya. Kenapa dia mengalami peristiwa yang buta seperti itu? Dia berpikir, wah saya ini orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa saya mengalami peristiwa yang menghancurkan masa depan saya sehingga aku melihat masa depan saya menjadi masa depan yang suram karena sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di tengah kesedihan yang dia alami di kamarnya, akhirnya Tuhan memberikan satu tujuan hidup yang baru dalam dirinya. Bagaimana dalam keadaannya yang terbatas dia masih bisa berguna bagi orang lain. Akhirnya dia menemukan satu cara bagaimana dia masih bisa membaca di saat dia buta. Akhirnya muncullah alfabet Muntipe, yaitu sebuah alfabet yang dikembangkan untuk orang-orang yang mengalami buta. Dan sekarang ini kurang lebih 4 juta orang yang buta di dunia ini menggunakan alfabet yang diciptakan oleh William Moon ini. Sehingga orang yang buta sekalipun saat ini mereka masih bisa membaca. Khususnya kalau orang-orang yang sekolah di sekolah luar biasa SLB, orang buta bisa membaca. Orang-orang yang mengalami keterbatasan secara fisik, mereka bisa membuat sesuatu, membuat kreatif. Seperti SLB yang ada di Wengapu ini sekarang ada di Kanada. Itu dia punya anak-anak itu punya keahlian, punya keterampilan untuk menyanyi, dan mereka bisa mendapat juara. Mereka itu terbatas, saudara. Tapi Tuhan pakai dalam segala kekurangan orang-orang seperti itu untuk melakukan sebuah karya yang hebat yang bisa berguna bagi orang lain. Nah, pertanyaannya baik sekalian, bagaimana dengan saudara dan saya yang sehat, yang kuat, yang mampu dan tidak mengalami kekurangan secara fisik? Seringkali kita menyanyikan lagu bilang begini, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kita katakan mirip pagi yang ngelurin selagi aku masih mampu. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang Tuhan mau pakai dari hidup saudara dan saya? Itu pertama. Yang kedua, kalau Tuhan mau pakai saudara dan saya, saudara bersedia atau tidak? Yang ketiga, kalau kita bersedia dipakai oleh Tuhan, apakah kita mau setia sampai garis akhir atau kita berhenti di tengah jalan? Rasul Paulus katakan begini, sekarang aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Apa yang dia lakukan, dia bisa menyelesaikan sampai garis akhir, sampai garis finish.
Seringkali kita mendengar ungkapan yang bilang begini, bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Awal mulanya mungkin kita melakukan hal yang baik, yang hebat, tanpa laku namam. Tetapi jangan sampailah hukum sabulurinda kita akhiri itu dengan sebuah tindakan yang melukai Tuhan dan pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Karena itu pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayatnya yang ke-31. Dalam firman Tuhan ini kita bisa belajar bagaimana seseorang dapat memaksimalkan seluruh keberadaan hidupnya untuk berguna bagi orang lain. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Samgar. Sesudah dia muncullah Samgar bin Anat. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ia juga menyelamatkan orang Israel. Sesudah hakim yang bernama Ehud meninggal dunia, pada metina hakim nama tamu Ehud, akhirnya muncullah seorang baru yang bernama Samgar. Seorang yang hebat, tapi cuma dituliskan dalam Alkitab di satu ayat saja. Tidak dijelaskan secara keseluruhan tentang keberadaan orang ini. Dituliskan muncullah Samgar bin Anat. Tidak dituliskan keturunan dari suku apa. Tidak dapat ayat ini dari keturunan apa. Beda kalau dia berbicara tentang Daud, dilihat terus dari garis keturunannya, oh dia lahir dari suku Yehuda. Berbeda ketika orang berbicara tentang Musa, oh dia lahir dari garis keturunan suku Lewi. Jelas garis keturunannya siapa. Tapi Samgar ini hanya dituliskan nama papanya yang bernama Anat. Dikatakan Samgar anak dari Anat. Tapi seorang Samgar ini adalah seorang yang hebat, yang melakukan peperangan dan menyelamatkan orang Israel. Kehebatan dari Samgar ini tidak dituliskan secara detail untuk bisa dikenal oleh banyak orang. Paling tidak anak cucunya bisa bercerita, oh itu saya punya opa, itu saya punya turunan kawan. Tapi dia adalah orang yang begitu hebat. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan seorang Samgar? Yang pertama, seorang yang hebat ini kita lihat, dia itu berasal dari latar belakang keluarga yang tidak disebutkan. Lahir dari latar belakang keluarga yang terbatas, yang tidak dipopulerkan. Tetapi dalam keadaan demikian dia adalah seorang pahlawan. Apa artinya bagi kita sekalian sebagai orang yang hidup di zaman sekarang? Saya lihat bahwa latar belakang keluarga itu tidak menentukan keberhasilan seseorang. Amin. Latar belakang kehidupan keluarga kita tidak menentukan bahwa saudara yang saya berhasil atau tidak. Saya mendengar sebuah cerita mantan Bupati Sumba Timur Lukas Sumba di Kapora. Dia itu dilahirkan
dan namanya tetap elok dalam pandangan masyarakat sampai dengan saat ini sebagai seorang yang punya kehebatan. Saudara, mungkin saat ini kita melihat keberadaan kita sebagai orang yang terbatas, dan sama seperti yang dialami oleh William Booth tadi yang saya sampaikan. Kita melihat keterbatasan dalam diri kita. Kita pandang orang lain lagi, mereka punya kehebatan tertentu yang kita sendiri tidak miliki. Akhirnya kita bilang begini, andai saya hebat seperti dia. Kita hanya hidup berandai-andai dengan orang lain yang berhasil, tapi kita tidak pernah mengasah potensi yang ada di dalam diri kita untuk kita bisa berbuat sesuatu. Ingat saudara, nakabianan nama rihil lampat akipa. Kalau bapak mama dan saya kita tidak pernah asah, maka parang yang paling tajam sekalipun dia pasti tumbuh. Betul atau betul? Nah, betul ya. Tapi ketika parang yang tumbuh, kita asah setiap hari, kita harus gunakan asah lagi, dia akan menjadi parang yang tajam. Itulah manusia, saudara. Ketika dalam diri kita ada potensi, ada kemampuan, ada kehebatan, ada karunia, ada talenta yang Tuhan berikan, ayo gunakan itu dengan baik, supaya saudara dan saya bisa berguna bagi orang lain. Tapi ketika kita merasa sudah bisa, merasa sudah mampu, merasa hebat, sudah cukup dengan apa yang ada pada diri kita, ingat, itu adalah tanda-tanda bahaya dalam diri saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak akan pernah mengalami perkembangan. Saya juga melihat, Bapak Ibu ya, anak-anak yang sekolah di Wengapu ini, yang dibilang anak-anak kampung, tapi ketika mereka pada ngalang pengumuman siapa yang dapat juara, ternyata anak-anak kampung yang punya kemampuan lebih dari orang lain mendapatkan juara, bahkan diutus ke tingkat provinsi, tingkat nasional, sampai ke tingkat internasional. Anak-anak kampung semua yang berhasil. Jadi Bapak Mama ingat, adik-adik kamu yang masih sekolah, anak-anakku yang hebat, kamu jangan melihat keterbatasan orang tuamu saat ini. Papa mama saya terbatas, papa mama saya orang miskin. Kamu jangan pernah menganggap hal yang demikian dalam dirimu, tapi selalu melihat ketika ada Tuhan dalam diri kita, kamu mampu melakukan perbuatan yang gak berhasil. Amin. Orang tua juga kamu jangan anggap remeh keterbatasan dalam dirimu. Tidak mungkin orang yang susah seperti saya bisa menyekolahkan anak dengan baik. Tidak mungkin orang tua seperti saya ini bisa melihat kebahagiaan di masa yang akan datang. Jangan kamu ukur diri kamu dengan keterbatasan yang ada pada dirimu sekarang ini. Ingat, latar belakang keluarga tidak menentukan keberhasilan, tapi siapa yang ada dalam diri kita menentukan keberhasilan kita, yaitu ada Kristus dalam diri kita sekalian. Hal kedua, saudara, yang saya lihat dari kehidupan Samgar ini, firman Tuhan katakan ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Dia menggunakan tongkat, hanya pengguna uangnya topung dan napakali pakinya yang ada pawang. Jadi kemungkinan besar Samgar ini adalah seorang penggembala lembu, penggembala lembu ya, seorang penggembala. Tapi dengan tongkat yang dia gunakan selama ini, itu yang dia bisa pakai untuk mengalahkan pahlawan dari orang Filistin. Oh saudara, ingat, fasilitas dalam diri kita itu yang kita anggap sederhana itu mampu untuk melakukan hal yang hebat.
Saya kasih contoh 2 orang lagi dalam Alkitab. Ya, 3 orang. Yang pertama, Musa. Dia juga hanya menggunakan tongkat. Na tokong na papaki na ia bayar na papaki na miring dengan tongkat itu engkau bisa mengadakan mujizat. Suatu ketika Musa bilang begini. Tuhan bilang begini sama Musa. Musa, ingat buang mula papaki kau palu yang nabaja di Israel weling na termesi. Wana Musa ay miring karena ipopak yung hukunyo gaya. Alawan na Musa. Karena kita berawal. Dengar pamilya na ito kung pakoy. Alawan nimin. Pakyo na ito kung munun na nahuan. Kanado upajadi na dapat ito kung munun na kapit paita niya talaga yung ngatang na banyak basic. Yang kedua, Daud. Waktu dia menghadapi orang Filistin, terlebih khusus seorang panglima dari Filistin yang bernama siapa itu? Goliat. Dia hanya menggunakan katapel, baik kapituai. Itu masuk akal tidak Bapak Ibu? Lawan gunakan tombak, ada pakaian perang yang dia gunakan lengkap, tapi siaran kecil ini dia hanya datang dan gunakan kapituai. Itu tidak masuk akal. Tetapi apa yang ada di tangan kita kalau Tuhan sudah pakai, itu dapat bisa mengalahkan banyak musuh. Sama juga dengan hakim-hakim selanjutnya, yaitu Simson. Dia hanya menggunakan rahang lembu saja. Rahang lembu kalau tidak salah ya. Atau rahang singa. Pokoknya berikut ya. Dia hanya gunakan itu. Tapi dia mampu mengalahkan musuh-musuh yang banyak. Ingat, kalau kita selalu melihat keterbatasan dalam diri kita, sampai kau mati kau tidak akan berguna. Kalau selalu melihat kekurangan dalam diri kita, sampai mati kau tidak akan berfungsi bagi orang lain. Karena selalu kau berpikir, ingkar dia mendapat dua-dua itu untuk lalu atau kembangan tumbuh. Istilah dari ingkar dia atau kiamu atau mayin tumbuh atau kembangan tumbuh atau dua tumbuh. Berarti engkau menghakimi dirimu sendiri bahwa kau adalah orang yang terbatas. Tapi selalu melihat ada kelebihan dalam diri. Ini pada Bapak Ibu, itu kita punya sidik jari ini dari miliaran orang yang hidup di dunia ini tidak ada yang sama. Samanya juga saudara dan saya tidak akan mungkin ada yang sama seperti saudara di seluruh dunia ini. Sama persis, tidak ada yang sama. Kau punya model rambut, hidup, telinga, segala macam, tidak ada yang sama. Itu kehebatannya Tuhan. Makanya itu kelebihanmu itu yang kau bisa gunakan untuk bisa berfungsi bagi orang lain. Amin. Begitu saudara-saudara. Saya berdoa supaya seluruh jemaat yang ada di sini itu bisa gunakan kemampuan yang ada pada saudara. Saudara itu orang-orang hebat semua ya. Orang-orang tua doakan anak-anak. Kau bilang, ini saya punya anak ini suatu saat akan menjadi seorang bupati. Waktu dia masih ada dalam rahim, dalam kandungan saja, papa mama doa tumpang tangan. Tuhan, kami berdoa buat anak kami dalam kandungan ini. Kami percaya anak kami akan berhasil dan beruntung. Dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Anak saya dia akan lahir sebagai camat, sebagai DPR, sebagai bupati, sebagai gubernur. Kamu jangan ketawa. Ini betul. Ini kamu jangan seperti Sarah. Sarah itu Tuhan bilang sama dia, Sarah, tahun depan kau akan hamil dan melahirkan anak. Sarah, masa 10 begini bisa punya anak lagi. Kamu jangan ketawa. Artinya kalau ketawa kamu ketawa beriman, haleluya. Tapi kalau kamu ketawa anak mustahil. Mana mungkin saya bisa melahirkan seorang yang hebat begitu?
Tidak ada yang mustahil. Ya, agak sedikit sombong sedikit, tapi bukan menyombongkan diri, tapi biar ini Tuhan yang dipermuliakan. Saya Bapak Ibu menyadari dalam keberadaan saya ini lulus SD saja. Hanya paket B, paket C, cuma tidak ada paket kuliah. Kalau ada paket kuliah mungkin saya ikut paket kuliah lagi. Tapi saya tidak pernah berhenti berjuang. Satu yang saya selalu pegang dulu waktu saya belum seperti sekarang ini, dan jemaat Taman Lodu untuk penghalang. Mereka lulus SMP, SMA, dan ada yang kuliah. Kalau saya tidak mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya, maka suatu saat kursi lebih besar daripada mimbar. Meminjam kata dari Pak Pendeta Oreas Ragowino almarhum, mantan sekretaris PPDGB Sumber. Beliau bilang begini, hati-hati sebagai pendeta, jangan kursi lebih besar daripada mimbar. Artinya jangan sampai otak jemaat lebih besar daripada otak gembala. Karena kalau otak jemaat lebih besar dan otak di mimbar lebih kecil, maka ketika dia berkhotbah cuma UA, tiap minggu hanya dia bilang rajin gereja saudara, rajin gereja saudara. Padahal sebetulnya ada banyak firman Tuhan yang dapat disampaikan. Makanya saya berjuang, dan Tuhan bisa membawa saya pada posisi saat ini. Ya, bukan saja dalam kalangan gereja saya bermanfaat, tapi bisa dalam dunia pendidikan saya juga bisa bermanfaat. Siapa sangka lulusan seorang SD saja bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik kurikulum mereka. Nasional ini mungkin, nasional ini bukan hanya pada kalian. Sertifikat lengkap, kementerian yang cap tanda tangan. Itu saya bilang sombong, tapi bukan sombong. Hanya memotivasi saudara-saudara supaya saudara berjuang. Kalaupun saudara bilang pendeta ini OB, bukan OB, tapi hanya memotivasi saudara supaya saudara itu berjuang. Di tengah keterbatasan yang saya miliki, saya masih bisa mampu berjuang. Amin. Dengan ini apa saja tadi Bapak Ibu, tongkat penghalau lembu itu yang dia bisa gunakan untuk membunuh banyak orang. Itu hal yang kedua. Fasilitas itu tidak menjadi satu jaminan bahwa kita ini terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa. Justru dengan keterbatasan fasilitas yang ada pada diri kita, itu kita bisa mampu melakukan sesuatu yang besar. Selanjutnya firman Tuhan bilang begini, ditundukkan ia juga menyelamatkan orang Israel dari latar belakang keluarga yang sederhana, dari pekerjaan seorang tukang gembala yang menggunakan fasilitas yang terbatas. Sekarang dia bisa menyelamatkan orang Israel. Artinya apa Bapak Ibu dalam diri kita sekalian? Orang yang terbatas, ketika dia mengandalkan Tuhan, maka dia bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Dikatakan ia menyelamatkan orang Israel dari bangsa Filistin. Ya? Saya mau tanya pada kita sekalian, selama saudara hidup dalam dunia ini, selama bataluri, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun yang ada saat ini. Selama uluri, kira-kira apa yang saudara sudah lakukan bagi orang lain yang membuat orang lain bilang begini, kira-kira apakah pernah ada yang kau lakukan yang bisa membuat orang lain kenal sama saudara bahwa saudara sudah pernah berbuat baik? Ada di antara kita bagian kanan sana? Bandingkan Bapak Ibu, Mama, kan perempuan semua di bagian sini. Bandingkan. Kok dia membisu? Kalau sebelah kiri saya
Sudah ada kan? Senyum-senyum, pakiri mata. Nah, renungkan yola lendak, renungkan rambi. Pakuluri, karena nggak pada raya kayak dapat perlu pula aku tahu namham kawan. Jangan orang lalu minggu hanya berpikir bagaimana untuk buat jahat, jangan. Tapi berpikir bagaimana ini yang bisa dikenang oleh orang lain ketika sama kau. Hamane samdarian dalam lebih dunia kan aku apa dia. Tapi dapat niwanya aku mirip tunaluna ham nampak lawan. Kali itu tunuru kibuni. Hang tunuru kibuni. Nana peniwanya. Walaupun yang kita lakukan itu tidak sebesar yang dilakukan oleh orang lain, tapi paling tidak ada tudan dari itu keadaan ning papaniwan na amun nahami itu kawan. Kau kaliwan na peribahasa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, saya mati, saudara mati, kira-kira apa yang orang bisa kenal? Wah, aku pikir ya air hanya aja itu panduri bayram nanti banyak pamati. Minuman apa hari halaka ya kalau kan kuwi am ada inya mai nama makanya datuk putih ngala ya kawan nah habis ada am betul ya nun aja kan hihi kan katakan aja kawan Tapi kalau saudara berbuat baik, itu orang menangis betul. Karena ada sesuatu yang kau tinggalkan, ada warisan yang engkau tinggalkan bagi orang lain. Jadi wariskan sebuah kisah yang dapat dikenang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Wariskan sesuatu yang bisa dikenang oleh banyak orang. Begitu. Pada lu ini amram ini dalam buah kita itu dalam buah aja buahnya nah yang ada kita kata di karena nah dia kata karena di tangan mana tapi bapak ibu ini kenangan dari uang kalau hari ini kenangan yang pemilik itu baru